Ada sukacita, amin. Amin. Mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita salami satu dengan yang lain di samping kiri dan kanan. Mari kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Sorgawi. Kasih dari Bapa Sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir hati. Kasih dari Yesus mengalir hatiku. Membuat damai Buat damai hidupku. kita akan lebih dari awal. Kasih dari surga. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini, WL, pemain musik, serta hamba firman-Mu yang Kau utus di pagi hari ini, Bapak Pendeta Denny, kiranya Engkau memberkati setiap kami, agar kami dapat melayani Engkau dengan penuh kesungguhan hati. Hamba-Mu Bapak Pendeta Denny, yang Engkau memberkati dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, urapan yang baru tercurah bagi Bapak Pendeta Denny, agar dia dapat memberitakan firman Tuhan seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan, agar kami boleh selalu diberkati oleh Tuhan. Segala kuasa iblis, kuasa jahat yang ada di sekitar ruangan ini, yang akan mengganggu kami dalam kami beribadah, kami mau satu hati Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang menguasai tempat kami beribadah, terutama menguasai hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kami akan memberikan persembahan
Kiranya Engkau memberkati kami, berkati tangan-tangan yang memberi, bahkan tangan-tangan yang belum sempat memberi. Kiranya Engkau tetap memberkati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus yang sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, jangan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tuhan inilah yang ku tahu, kau menjaga hatiku, Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku tahu, kau menjaga hatiku supaya memancar senantiasa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di saat pertengahan ibadah ini Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami saat ini. Oleh sebab itu kami sudah diberkati dengan pujian penyembahan yang kami sudah naikkan di hadapan. Dan saatnya Tuhan kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau lewat kehidupan hamba-Mu. Pakai hamba-Mu saat ini Tuhan. Urapan kuasa-Mu bekerja, sehingga apa yang disampaikan semua itu terjadi sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, supaya kami benar-benar menikmati lawatan-Mu di saat pagi hari yang indah. Setiap kuasa-kuasa yang tidak memuliakan Engkau, yang coba mengganggu, menghambat, kami tolak usir dalam nama Yesus. Pergi jauh dari tempat ini, kami aman damai menikmati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan membaca satu ayat saja di sana, ayat yang ke-12. Ulangan pasal yang ke-10, ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab memberi judul orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Ya, saudara duduk saja, saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Tema Tuhan katakan begini, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Puji Tuhan. Ini adalah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, bahwa perintah ini bukan hanya datang kepada bangsa Israel ya, atau kepada orang Yahudi, agama Yahudi, tetapi perintah ini datang kepada semua orang yang mau mengasihi Tuhan, orang yang mau datang bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam satu perikop ini ada 2 kali penekanan untuk bagaimana mereka harus beribadah.
Di ayat ke-20 juga sama, di sana ada kata ibadah. Artinya selalu diingatkan bagaimana kehidupan orang yang percaya kepada Allah untuk beribadah. Ya. Karena tujuan dari Tuhan Allah kita ketika bangsa Israel ini masih ada di Mesir, untuk Musa pergi lewat perintah Allah keluarkan mereka di sana dari tanah Mesir untuk tujuan supaya mereka ada waktu dan kesempatan beribadah kepada Tuhan. Ya. Karena mereka hidup di sana, kita sudah tahu cerita firman Tuhan bahwa bagaimana mereka ditindas di sana ya. Oleh sebab itu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya beri judul khotbah saat ini, ibadah yang hormat dan takut akan Tuhan. Ibadah merupakan bagian penting dalam hidup orang percaya. Namun banyak orang memakai ibadah secara berbeda-beda, tidak sama semua ya. Bahkan kita saja, saya katakan ya, Kristen ya, ada bermacam-macam tata cara ibadah. Bahkan jangankan kita saja yang gereja ya, saya katakan gereja reformasi Martin Luther yang ada, kita juga sudah dibagi-bagi dengan struktur cara ibadah yang berbeda-beda. Tapi di sini saudaraku yang berkati oleh Tuhan, saya mau bawa supaya bagaimana untuk kita mau beribadah, ibadah yang berkenan kepada Tuhan dan ibadah yang bisa dapat menyenangkan hati Tuhan, supaya ketika kita beribadah kita akan mendapat kuasa, dan kuasa itu kita akan miliki, yaitu kuasa Roh Kudus itu yang akan menguasai kehidupan kita ini, supaya di dalam kita menjalani kehidupan yang ada, apa yang Tuhan inginkan itu yang kita lakukan, itu yang kita buat. Oleh sebab itu saya katakan tadi saudaraku, ada yang beranggapan bahwa ibadah adalah sesuatu yang sifatnya ritual saja ya. Cukup dilakukan pada hari Minggu dengan cara masuk ke dalam gereja lalu mengikuti semua kegiatan yang ada. Tentunya datang, berdoa, ya, mendengar firman Tuhan dan seterusnya. Tetapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bahwa saya mau sampaikan buat kita semua, bahwa mereka menjadikan ibadah sebagai aktivitas rutin semata. Tuhan tidak mau untuk kita melakukan ibadah itu hanya sebagai rutin ya. Setiap hari Senin kita datang di tempat ini untuk sebelum melakukan kegiatan pekerjaan yang ada, diberi kesempatan untuk ibadah. Ibadah sebetulnya itu tandanya kita memberi kehidupan kita ini kepada Tuhan. Tetapi kalau kita hanya lakukan sebagai rutin setiap hari Senin, bahkan kalau ada di dalam pemikiran kita sebagai karyawan, kalau saya tidak hadir bagaimana dengan pimpinan perusahaan? Ini yang kita harus hilangkan di dalam kehidupan kita. Tujuan untuk kita beribadah untuk memuliakan Tuhan. Jadi motivasi untuk kita ada di tempat ini untuk kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan semua kegiatan sepanjang minggu ini, kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan supaya Tuhan berkati ya. Tentunya berbicara berkat bukan hanya berkat pribadi ya, kesehatan dan kekuatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita, tetapi yang saya sudah singgung tadi menyangkut juga dengan perusahaan yang ada. Karena di dalam Keluaran pasal 23 yaitu prima dikatakan kalau kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati roti, yaitu makanan kita, air, minuman, dan segala penyakit plus akan dilalukan di dalam kehidupan kita. Itu janji Tuhan. Saya katakan tadi, itu bukan cuma janji kepada orang Israel, itu bukan cuma janji kepada orang Yahudi, tetapi itu janji kepada pengikut-pengikut Tuhan, yaitu pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus yang ada. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan ya, kita melihat ibadah yang dilakukan sebatas lahiriah pasti tidak akan menghasilkan kuasa. Sebetulnya untuk kita melakukan ibadah, kita harus butuh kuasa di dalam ibadah yang ada, supaya ketika kuasa itu bekerja, kita bisa mendapat kekuatan. Oleh sebab itu ada kata istilah, yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihibur, yang sakit akan disembuhkan. Ayat yang terakhir saya sampaikan saat ini, Mazmur pasal 2 ayat 11 katakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Saya percaya boleh kembali meneguhkan
dan menguatkan kita supaya kita beribadah kepada Tuhan dengan rasa takut dan hormat. Saya kembalikan kepada cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, Ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. bersama Dia Bersama Dia hatiku hatiku damai. damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita angkat lagu ini dari awal. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu yang kembali mengingatkan kami supaya kami harus beribadah sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa berkati semua pelayan-pelayan yang sudah terlibat hari ini, baik dia worship leader, berkati juga pemain musik, pendoa, bahkan tim pemuji yang sudah memberi persembahan pujiannya. Tuhan berkati supaya mereka semakin kuat dan semakin setia di dalam melayani pekerjaan Tuhan yang ada. Hamba-Mu berdoa semua karyawan yang ada di PT Hasrat Abadi Group yang ada, Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Baik yang ada di kantor, bagian lapangan yang ada, bahkan bagian bengkel, semua diberkati oleh Tuhan. Kesehatan dan kekuatan perlindungan nyata di dalam kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa juga buat Setu Kombos yang ada, Tuhan berkati. Terpuji-pujilah Engkau, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Bahkan kami berdoa buat tanah Papua, khususnya kota Timika saat ini kami tinggal, karena kami percaya kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan kami. Kota ini aman damai, di situ kami bebas untuk selalu memuliakan dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini. Yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan akan berkati. Kami yang akan pulang ke rumah Tuhan berkati. Pimpin tuntun perjalanan kami, tibakan di rumah dengan selamat. Dan di sana kami bersyukur berterima kasih bahwa Tuhan itu baik. Saat ini Tuhan, hamba-Mu akan tutup persekutuan ibadah di PT Hasrat Abadi Group. Kami alaskan semua hanya di dalam satu nama, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami menyikapi semua berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami, baik berkat jasmani, bahkan berkat-berkat rohani. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan, persekutuan, penghiburan, sukacita dan sejahtera yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai hari ini, besok, dan seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi.